Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, all the students. Good morning and welcome back with me, Miss Vita, as your science teacher. Today's topic is in Unit 2 about properties. And before that, I want to give you review of the last lesson. Check it out. Okay, it's time to me to give you a review of the last lesson. The review one, look at the words in the box, find and circle them in the grid. Look at the words in the box. There are animals, nutrition, movement, growth, reproduction, sensitivity, excretion, and respiration. Silakan kamu cari dulu. Setelah ini kita cocokkan bersama-sama ya. I give you 1 minute from now. Okay, I think that's all. Let's check together. Okay, have you found the animals, nutrition, and then movement? Yeah, that's growth, reproduction, sensitivity, excretion, the last respiration. Have you found all of those? Very good. Next, number 2. Which of the two lions is living and which is non-living? Why? A. It's a living thing because it has fur, it can move, grow, eat, and breathe. And the A picture is the real lion. You can make difference between these lions. The first A is the real lion, as you know, and you can see from the zoo. Kamu bisa lihat dari kebun binatang, or you can see from YouTube channel. Kamu bisa lihat di YouTube. Look for tentang lion dan tentang kehidupannya, for example. And then B picture. Of course, it's non-living thing. Why? Because it's hard texture. Jadi teksturnya keras karena bukan makhluk hidup yang asli. Ini terbuat dari benda lain. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang material. And also, it can't move, grow, respond, eat, etc. Dia tidak bisa bergerak, tumbuh, merespon, makan, dan sebagainya selayaknya living thing. And the B picture is statue of lion. Gambar B adalah gambar patung singa. Same as in the Singapore. Have you ever visited Singapore? There are merlion. There is merlion. Ada mermaid lion. Itu patung yang dijadikan ikon di Singapura dan itu non-living thing karena patung ya. Miss kalau misalkan boneka singa ya sama non-living thing juga karena itu juga buatannya siapa? Buatannya manusia. Miss kalau misalkan singa nih ya living thing ya. Terus singanya mati. Dia tetap living thing nggak? Ya tidak dong, kan dia sudah mati, sudah tidak butuh eat lagi, terus cannot breathe anymore, cannot move, cannot grow anymore, udah, jadi mati udah, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Oke, kita lanjut. Next, number 3. Complete the sentence with the words in the box. There are birds,
mammal characteristics and mammals. There are two mammals word ya. Okay, number one. We use the blah 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 of the animals to sort them into groups. Kita menggunakan titik-titik dalam mengurutkan hewan-hewan menjadi dalam satu grup. Apa ya? Second, humans are vertebrates and they belong to the group of. Nah, manusia termasuk vertebrata juga. Nah, termasuk kelompok apa? Ayo. Masih ingat kan? And three, dolphins belong to the group of. Dolphin dalam kelompok apa ya? Bats can fly, but they don't belong to the group of bla bla bla. Bats, tahu kan bats? Bats itu kelelawar, tapi dia tidak tergolong dalam grup. Ayo. Ini adalah we use the characteristic and then to mammals, dolphin, mammals, and bats, bird. Jadi, kita menggunakan karakteristik, ciri-cirinya si hewan untuk mengelompokkan. Manusia itu tergolong dalam mamalia juga, sama seperti sapi, gajah, kambing, dan sebagainya. Kenapa? Karena humans itu giving birth juga, and termasuk dalam menyusui, ya. Jadi dia tidak laying egg. Kemudian dolphins. Dolphin itu not group of fish. Jadi dolphin itu bukan ikan, tapi mamalia yang hidup di laut. Kemudian bats. Bats ini juga bukan tergolong dalam burung. Bats ini sebenarnya dia hewan mamalia juga. Dia beranak bukan bertelur. Walaupun dia bisa terbang selayaknya burung, tapi tidak termasuk dalam kelompok bird. Get it? Understand? Next, number 4. Write the group of vertebrates, mammals, birds, reptiles, amphibians, fish that each animal belongs to. A. Cheetah. Cheetah is group of mammals. And then reindeer is group of mammals. Catfish, group of fish. And then frog, group of amphibians. Carp, group of fish. And then crocodile, group of reptiles. Continue. G. Eagle. It's group of bird. H. Komodo dragon. The group of reptiles. And then I. Sparrow. It's group of bird. And the last, salamander. It's group of amphibians. Let's continue our lesson to Unit 2. You have to find the new materials in this unit. Check it out. The title of Unit 2 is Properties and Uses of Materials. You will learn about the properties and uses, kegunaan dari materials, benda-benda. These are 9 kinds of the materials. First one, wood, glass, metal, fabric, plastic, paper, leather, stone, and rubber. Wood, it means kayu. There are many objects that are made of wood. Ada banyak objek yang terbuat dari kayu, for example, door, chair, table, desk, dan lain-lain. And then glass, sama. Yang made of glass antara lain eyeglasses, kacamata, window, and mirror. Metal, sejenis besi, baja, contohnya key,
spoon, dan sebagainya. Fabric buat dari kain, for example, your clothes, and then doll, etc. And also plastic. Plastik juga digunakan. Banyak yang menggunakan plastik sebagai bahan benda atau objek tertentu. Misalkan ada sisir, kemudian gelas juga ada yang gelas plastik. And then paper itu kertas. Ada juga benda yang terbuat dari paper, misalkan box makan yang dari kertas, kemudian buku, newspaper, envelope, dan sebagainya. Leather ini bahan dari skin atau kulit hewan. Nah, itu biasanya jaket kulit, sepatu, dan sebagainya. Stone, batu. Batu juga bisa dibuat menjadi benda-benda tertentu, misalkan kayak bangunan, rumah, atau hiasan, atau patung ukiran. Jadi batunya itu diukir menjadi patung. And the last, rubber atau bahan karet. Misalkan ada bebek-bebekan yang buat mandi, karet. Terus ban yang buat berenang itu juga made of rubber. Dan banyak sekali. What properties does a material have? Kira-kira sifat-sifat apa sih yang dimiliki oleh material-material? Yuk kita bahas. Objects are made from different materials. Suatu benda itu dibuat dengan material yang berbeda-beda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, di contoh-contoh materials. And materials have different properties. Jadi si material ini sendiri memiliki sifat yang berbeda. Ada yang waterproof, ada yang absorbent, terus ada yang hard, dan sebagainya. Okay, look at these pictures. It's available in your book on page 18. Ada di buku kamu halaman 18. You can look at this from A, B, C, and D, and please make difference between two of the picture of each letter. Kamu buat perbandingan di setiap gambar yang ada di A atau B, C, dan D. Okay, first one, I will ask you, what object do you see? Benda apa yang kamu lihat? In A, ada orang yang kehujanan, ya kan? Kemudian yang gambar B, ada orang yang sedang membungkus atau mengikat sesuatu, box. Dan gambar C, ada dua orang yang membawa kantong belanja. Dan D, ada dua orang dengan membawa tempat makan dan gelas minum dengan material yang berbeda. Okay, let's make difference. First one, A picture. There is yellow raincoat. Ada jas hujan kuning. And it's made of the plastic. Itu terbuat dari plastik. Yang bila mana terkena hujan, it has properties that it is waterproof. Jadi dia itu tahan air, tidak tembus. Sedangkan orang yang di sebelahnya, he just only wears t-shirt, cuma menggunakan kaos, dan yang terjadi dia kebasahan. Kenapa? Karena bahan kaos atau dalam bahasa Inggrisnya fabric itu dia absorbent, menyerap air. Jadi yang terjadi badannya ikut basah juga. Kemudian yang B. Yang B itu ada dua orang perempuan sedang mengikat box atau buku. Yang pertama dia menggunakan karet. Karet tentu saja terbuat dari rubber. Dan yang kedua ada yang mengikat dengan tali. Tali macam-macam ya. Ada yang made of plastic, ada juga yang made of from wood, yang lunak ya. Ada juga yang dari
tanaman, dari stemnya, tapi bukan yang keras gitu, ada. Nah, kayak ini sifat dari karet itu elastis, dia bisa ditarik. Sedangkan sifat dari tali sendiri, rope yang terbuat dari plastik atau apapun itu, dia tidak memiliki sifat elastis. Mau panjangnya 1 meter, tetap 1 meter. Tetapi kalau yang made of rubber, terbuat dari karet, misalkan tadi ukurannya cuma 5 cm, tapi saat ditarik dia bisa jadi 2 kali lipat, misalkan jadi 10 cm. And then C, ada 2 orang sedang membawa belanjaan. Yang pertama, dia membawa kantong belanja yang terbuat dari fabric. It's made of fabric, di mana fabric itu lebih kuat untuk membawa belanjaan dibandingkan kantong belanja yang terbuat dari kertas. Bila mana terjadi basah, akan robek. Nah, kamu lihat sendiri kan tuh gambarnya, belanjaannya jadi jatuh. And then D, the glass there is made of glass. Nah, jadi si gelas yang di anak perempuan yang berbaju pink itu terbuat dari kaca yang memiliki sifat mudah pecah. It can break. Terus kemudian di situ ada tempat makan yang made of plastic, terbuat dari plastik, contohnya kayak Tupperware gitu. Bila mana jatuh akan kemungkinan pecahnya itu sangat jauh ya. Jadi lebih aman dibandingkan bahan kaca. Okay, material have different properties. Example given: hard, soft, rough, smooth, waterproof, absorbent, shiny, see-through, flexible, elastic, etc. Jadi material itu memiliki sifat yang berbeda. Ada yang keras, ada yang tidak keras, kemudian ada yang kasar, bergelombang, kemudian ada yang halus sekali, waterproof, anti air, terus ada yang bisa menyerap, shiny, bercahaya atau mengkilap, see-through, pandang, fleksibel atau lunak, dan elastis. And then materials that take in a liquid are absorbent. Kemudian material juga yang diletakkan di dalam benda cair ada yang meresap, tapi ada juga yang tidak meresap. Contohnya misalkan ini ya, metal, terus kemudian plastik dan sebagainya. Next, how can we sort materials into groups? Bagaimana kita bisa mengurutkan materials menjadi dalam grup atau kelompok? Please take a look your book page 20 till 21. Look at the picture. There is balloon and then glass, paper, and doll. Can you sort the other objects into this group? Apakah kamu bisa mengelompokkan si benda-benda itu dalam kelompok? Oke, kita bahas ya. Kamu sambil lihat buku kamu. Balon is made of rubber. Balon itu terbuat dari benda karet, bahan karet. Dan di mana dia itu elastis. Seperti yang tadi udah dijelaskan, balon itu kan aslinya kecil ya, tapi pada saat diisi angin atau ditiup maka dia akan membesar. Nah, itu berarti si balon memiliki sifat elastis. Kemudian gelas yang kedua, kamu lihat di halaman 20. Gelas itu memiliki sifat yang tembus pandang atau yang disebut dengan see-through. Nah, terus shiny juga, dan dia itu memiliki sifat yang gampang pecah. And then paper, kertas. Kertas ini dia absorb water juga. Jadi dia pada saat terkena air akan basah dan bisa jadi kemungkinan rusak. Dan sifatnya adalah soft.
Kemudian the last, the doll, it's made of fabric, terbuat dari kain. Dia juga pada saat terkena liquid, cairan, yang terjadi adalah basah. Jadi di dalamnya meresap air. Terus kemudian sifatnya juga soft, ya. Terus dia juga bisa ini ya, empuk kalau dipegang. Oke, jadi kita di sini sudah bisa mengelompokkan mana yang waterproof sama absorbent. Coba tadi ini kita tanya yang waterproof jadinya apa saja? Balon sama glass. Kemudian yang absorbent paper sama doll. Nah, selanjutnya kamu lihat di halaman 21, take a look your book page 21. There are different ways to group objects. A branching tree helps you sort different objects into group by asking questions answered with yes or no. Is it absorbent? Lihat di tanda yang yes. Is it smooth? Kertas smooth? Yes. Kemudian yang kedua itu adalah handuk. Smooth apa tidak? Ternyata no. And then flexible. Rubber, flexible or no? Yes. And then batu. Rock, ya. Flexible or no? No. Oke. Next, yang bawah ada gambar baju, pensil, balon, sama sponge. Group the objects using the branching tree. Kamu kelompokkan objek menjadi branching tree. Absorbent atau tidak. Gunakan branching tree sama seperti di atas. Oke? Okay, the conclusion. You can group objects by their material or the properties of their material. Kamu bisa mengelompokkan benda-benda sesuai dengan material atau bahan-bahannya. Dan kamu juga bisa mengelompokkan sifat dari si bahan-bahan atau material tersebut. Material can have more than one property. Jadi si material sendiri bisa memiliki lebih dari satu sifat. Misalkan contohnya gelas. Gelas itu kan tadi see through, tembus pandang. Terus kemudian dia shiny, kemudian gampang pecah dan sebagainya. Then you can group objects using a branching tree or a Carroll diagram. Kamu bisa juga mengelompokkan objek dengan menggunakan branching tree yang tadi sudah kita pelajari yang ada di halaman 21 atau membuat diagram. Okay, I think that's all from me. So we have learned about materials today. Ya, tadi kita sudah belajar tentang material. Material apa saja? Ada 9, ya kan? Apa saja tadi? Wood, kemudian metal, plastik, rubber, dan sebagainya. Okay, students, that's all from me of the lesson today. Thanks so much for your attention, and you can read more from your book. And then I'm gonna give you this slide, or you can download it to be your source to learn more. And then let's read Hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari meresap dan dapat kita amalkan sampai kita ke jenjang yang lebih tua nanti. Amin. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.